Berbanyak membaca Al-Quran. Kalau misal ada yang bertanya, banyak amat tuntutannya. Kemarin katanya baca Al-Ikhlas biar hatinya menjadi tenang, hutangnya dibayar, biar dijaga oleh malaikat. Sekarang baca Al-Quran di rumah, ya supaya banyak kebaikan. Memang iya. Allah itu banyak tuntutan ya. Allah menuntut kepada kita karena Allah janjikan balasannya nanti di yaumil akhir, bukan sekarang. Bahkan kan Allah sudah jelas di dalam surat Al-Balad dinyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam keadaan capek, Pak. Capek dalam apa? Capek dalam berbuat kebaikan untuk mengumpulkan bekal di yaumil akhir. Apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan dari sekarang. Banyak atau tidak tergantung dari kondisi kita. Yang penting usahanya, hasilnya itu Allah yang menentukan. Kan Allah memerintahkan, ya, bukan Allah tidak nuntut hasil, tapi Allah menuntut melaksanakan, ya. Jadi Allah memerintahkan. Jadi Allah menuntut kita untuk usaha, hasil itu urusan Allah. Jadi kita juga membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Benar atau tidak, diterima atau tidak oleh Allah, Allah yang menentukan. Jadi kita jangan malu, yang belum bisa baca Al-Quran, yang sudah lancar baca Al-Quran, nggak boleh sombong. Yang belum bisa, nggak boleh malu. Semua yang sudah bisa, yang belum bisa, ada pahalanya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Adil Allah. Yang tidak bisa tetap diberi pahala. Yang sudah lancar tetap diberi pahala. Nanti berikutnya ada keterangannya. Yang keempat adalah orang yang mahir membaca Al-Quran. Nah, ini baru penjelasannya. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan bersama malaikat yang mulia di sisi Allah nanti di yaumil qiyamah. Itu bagi orang yang sudah lancar baca Al-Quran, mereka akan berkumpul atau dikumpulkan bersama malaikat yang mulia di sisi Allah, ya, di yaumil qiyamah. Ini hadisnya sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian bagaimana yang belum lancar? Nah ini, ya, yang belum lancar atau mahir dalam membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala, ya, mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? 1 pahala membaca Al-Quran. Yang kedua pahala dengan usahanya untuk bisa membaca Al-Quran. Ini hadisnya sahih, ya. Nah, jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum lancar baca Al-Quran, saya membacanya susah amat nih, tetap dibimbing. Ayo sama-sama, ya. Yang sudah lancar, ayo kita ajarin yang belum lancar. Yang belum lancar jangan malu untuk belajar. Gunakan waktu sebaik mungkin dari sekarang, mumpung Allah belum manggil kita. Kan kita juga nggak tahu, ya, kapan dipanggil oleh Allah. Bahkan saya pribadi sering berpikir, ya Allah, saya masih hidup sekarang, nggak tahu besok atau nanti lusa udah dalam kubur, ya Allah bagaimana? Saya sering berpikir begitu, takut gitu. Sedangkan itu tuh mau nggak mau kita akan merasakan seperti mereka. Coba kalau kita tidak ada persiapan, apa yang mau kita bawa? Ya. Kemudian yang kelima, pahala yang berlimpah. Ya, dalam sebuah hadis sahih juga dikatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan suatu kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas dengan 10 pahala. Ya. Baca alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi ada alif, lam, dan mim, berarti 3 huruf. Berarti 1 dapat 10, berarti alif lam mim berarti 30 pahalanya. Itu baru alif lam mim, baru Al-Baqarah ayat pertama Pak udah 30. Kurang gimana Allah baiknya. Bismillahirrahmanirrahim itu udah berapa huruf?
Alif Lam Mim udah 30. Sekarang kalau satu juz berapa ribu ya huruf yang dibaca kali 10. Subhanallah. Cuman kan kita tidak pernah berpikir sejauh itu karena pengetahuan kita belum tahu banyak. Nah, sekarang kalau sudah tahu, ingat janji Allah seperti itu. Ini hadis sahih. Ya. Jadi kita yakini dalam diri kita supaya penyemangat diri kita untuk selalu membaca Al-Quran. Jangan juga berpikiran begini, dia sudah baca lancar Al-Quran tapi jarang baca Al-Quran. Jangan mikirin orang, biarkan. Ya, yang penting diri kita. Yang pingin selamat nanti di yaumil akhir siapa? Kan kita juga. Berarti dia kan cuma ngomong doang, ngajak doang, tapi melakukannya. Jangan berpikir suudzon dulu. Siapa tahu orang yang tidak menampakkan di hadapan orang lain itu tidak mau dilihatin oleh orang lain dia melakukan suatu amal. Kita berpikirnya husnudzon, ya husnudzon aja. Biar apa? Kita sehat, pikiran kita tidak membuat dosa juga. Udah husnudzon aja sama orang. Mau berbuat baik atau tidak itu urusan orang. Kita jangan ikut campur di dalamnya. Kan yang membalas juga hanya Allah. Ya. Jadi kadang-kadang kita suka terjebak di dalam kebiasaan kita, dalam keseharian kita yang menimbulkan banyak dosa, hilangnya pahala itu yang begitu. Kita sudah melakukan suatu kebaikan, kebaikan kita diikuti dengan kejelekan. Bukan sebaliknya. Bahkan dalam hadis bukan sebaliknya. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus kepada kejelekan itu. Ya, itu. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, udah ingat jaga, kunci rapat-rapat, jangan sampai kebaikan kita hilang. Ya, baik hilangnya itu karena membicarakan orang atau suudzon kepada orang. Jadi, udah camkan dalam diri kita, kumpulkan sebanyak mungkin. Ya. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah. Kalau kita sering banyak berbuat baik, Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, Allah akan beri. Ya, itu. Baik. Tambahan ini. Ada kisah-kisah dari keutamaan Al-Quran. Ini dari kisah ini ada dari kisah-kisah diambil dari kitab-kitab yang sahih yang bisa kita jadikan rujukan, ya, di mana ada seseorang yang soleh bermimpi, ya, kemudian dalam mimpinya itu melihat ada ahli kubur, ya, yang keluar dari kuburnya, kemudian dia memungut apa yang dipungut dia nggak jelas. Yang di luar ketika keluar dari kuburnya itu dia memungut sesuatu yang ada di luar. Sedangkan yang satu lagi ada yang keluar dari kubur tuh malah duduk aja ini, tenang aja duduk begini. Lalu dia tuh nyamperin, wahai saudaraku, apa yang dilakukan orang itu? Dia sedang memungut hadiah dari orang yang masih hidup, yaitu hadiah dari baca Quran, sedekah, doa-doa dari orang yang masih hidup. Nah, kalau saudara kenapa nggak melakukan seperti orang yang itu? Karena saya sudah merasa cukup. Anak saya sering mengirimkan doa, bacaan Quran kepada saya, sedekah untuk saya. Maka saya sudah merasa cukup dari anak saya, kiriman dari anak saya, bacaan Qurannya, sedekahnya, doa-doanya, saya sudah cukup. Sedangkan orang itu yang mungut itu, hadiah dari orang-orang yang masih hidup itu, yaitu yang tidak dikirim atau tidak ada keluarganya yang mau mengirim
sedekah atau bacaan doa-doa kepadanya, sehingga dia memungut sisa-sisa yang ada di luar ini. Subhanallah. Ya. Kemudian orang yang duduk itu, nah, karena merasa cukup dari orang yang suka membacakan doa, ya, sedekah, baca Al-Quran kepadanya. Kemudian ditanya, anak saudara itu yang masih hidup apa pekerjaannya? Dia jualan kue di pasar anu. Kemudian ketika menyebut itu dia terjaga, kemudian bangun. Apa yang ada di dalam mimpinya, kemudian dia coba untuk meyakinkan, membuktikan. Dicarilah apa yang ada di dalam petunjuk dalam mimpi itu. Kemudian dicari, ternyata iya, anaknya yang anak yang duduk merasa cukup dengan kiriman doa dan sedekah serta bacaan Quran dari anaknya itu, ternyata dia benar, anaknya rajin membaca Al-Quran dan mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal, sudah tiada. Itu mungkin ciri orang soleh. Maka kata Nabi kan, dia katakan dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun sholih. Nah, di sini ya, mungkin waladun sholih, anak yang sholih yang selalu mendoakan orang tuanya yang sudah tiada. Syukur kita kalau punya anak yang sholih. Kalau tidak, apa yang mau kita lakukan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama didik anak kita belajar baca Al-Quran, didik ilmu-ilmu agama. Karena kalau sudah tiada, apa yang kita dapatkan? Selain amal yang kita bawa, yang kita harapkan adalah dari anak-anak yang masih hidup, yang bisa mendoakan kepada kita. Kalau mereka tidak bisa baca Quran, tidak tahu ilmu agama, apa yang mau diharapkan? Mungkin seperti orang yang keluar dari kubur hanya memungut hadiah sisa-sisa dari orang yang mendoakan. Ya. Kemudian yang kedua, ini untuk motivasi buat kita aja, ya. Nah, yang kedua, ini juga pengalaman orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Ada orang yang meninggal, kemudian dikuburkan oleh seorang pemuda, ya, orang biasalah, ya, seorang pemuda, orang biasa. Kemudian ketika masuk ke dalam kuburnya itu, dia mencium aroma wangi, ada asap-asap yang keluar dari tanah pekuburan itu, wangi, ya, sehingga wanginya itu menempel ke tubuhnya, ke bajunya. Kemudian setelah beres, ya, menguburkan, udah, itu sudah 3 hari, wanginya itu tidak hilang-hilang. Wanginya tidak hilang-hilang. Ternyata dia penasaran, ditanya sama ahli baitnya, wahai saudaraku, kira-kira apa yang biasa diamalkan oleh ibumu? Kebetulan ibunya yang meninggal. Apa yang biasakan oleh ibumu? Ibu saya orang awam, orang nggak tahu apa-apa. Cuman ada amalan yang biasa diamalkan, yaitu apa? Yaitu dia sebelum tidur itu selalu membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, itu ayatnya itu pertamanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ini itu berapa ayat? Paling puluhan ayat, ya. Yasin aja cuma 83 ayat. Itu Yasin lebih banyak kayaknya dari surat Al-Mulk. Ya. Kalau minimal lah sama lah, ya. Itu tidak pernah lepas, ya, sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Ya, gitu. Bahkan ini satu lagi masih di surat Al-Mulk juga, ya. Ulama kita almarhum al-maghfurah, ya, Syekh Ali Jaber pernah mengatakan begini. Ya, Syekh Ali Jaber juga bermimpi, ya. Pernah bermimpi, ketika bermimpi dia dalam kubur itu, masuk ke dalam kubur itu sepi, gelap, takut, kata dia tuh. Dalam mimpi itu sepi, gelap, takut. Ya. Kemudian
tiba-tiba muncul cahaya, ya, muncul cahaya terang, dan kemudian dia terjaga. Oh ya udah, berarti saya tuh jarang baca surat Al-Mulk, bukan yang pada hari itu ketika dia mau tidur, saat itu dia lupa nggak baca surat Al-Mulk. Akhirnya setelah itu dia selalu setiap hari sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Wah, kalau begitu baca surat Al-Mulk, baca Al-Ikhlas 3 kali, ya. Atau kapan tidur jadi bangun terus kalau begitu, ya. Nah, ini pemikiran bagi orang yang tidak berpikir jauh. Ingatnya yaitu surat Al-Balad yang tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia itu, sungguh aku ciptakan manusia itu dalam keadaan capek. Capek dalam berbuat kebaikan untuk mendapatkan ridho Allah, ya. Ini. Jadi marilah kita sama-sama, ya, apa yang sudah kita dapatkan ilmu di kita, ya, banyak sebenarnya ilmu yang di kita dapat, cuman pengamalannya ini yang jarang, ya. Oleh karena itu janganlah bosan-bosan untuk mendengarkan ketika ada orang atau ustadz atau siapa saja, ya, yang memberikan nasihat, mengingatkan, ya, yang mengingatkan kepada kita. Jangan punya pemikiran sempit. Ah, ustadz juga jarang ngelakuin. Jangan pemikiran begitu. Ustadz juga sama manusia, kadang lupa, ya, sama. Yang kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa